Shalom, jumpa lagi kita dalam firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Allah Bapa, untuk hari ini Tuhan berikan kesempatan kembali bagi kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus ya Allah Bapa. Mohon urapan dari sorga sehingga kami boleh ada dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bawakan firman Tuhan pada malam hari ini dari Nats yang disediakan bagi kita, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13. Beginilah bunyinya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah mengenai situasi Rasul Yohanes, yaitu penulis kitab keempat Injil dan kitab Wahyu. Yohanes ini bukan Yohanes Pembaptis ya. Nah, Rasul Yohanes ini ketika berada di Efesus, lebih kurang tahun 90, menulis surat yang ditujukan kepada semua orang Kristen pada saat itu untuk memberantas kesalahan pengajaran palsu yang mengatakan bahwa Yesus yang adalah anak Allah tidak mungkin dilahirkan dalam wujud daging atau manusia, karena semua daging itu adalah jahat. Dengan menyampaikan bahwa ia adalah saksi mata yang hidup pada zaman Yesus, Yohanes berjalan, berbicara, melihat, dan menyentuh Yesus. Rasul bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus adalah manusia, tetapi ia juga anak Allah, Mesias itu, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi inti tulisan Yohanes ini adalah bahwa Allah telah mengaruniakan hidup kekal bagi umatnya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, melalui nats ini, Yohanes ingin menjelaskan kepada umat percaya sepanjang masa bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Karena itu, sebagai orang Kristen pada masa kini, kita dapat dikaruniai hidup yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita dikaruniai hidup yang kekal? Saudara, jikalau kita membaca dan merenungkan nats 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ini dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 cara yang kita dapat lakukan supaya kita dikaruniai hidup yang kekal. Yang pertama caranya yaitu kita harus hidup di dalam anaknya. Sebagaimana ayat 11. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi umatnya. Namun meskipun Allah Maha Kuasa, Allah juga Maha Adil. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah hutang. Jadi, biar bagaimanapun juga, harus ada yang menebus hutang itu, yaitu sebagai juru selamat. Namun, syarat untuk menjadi juru selamat itu ada 2, yakni harus manusia, yang kedua harus tidak berdosa. Masalahnya, tidak ada seorang pun manusia yang layak atau tidak berdosa. Yang ada adalah yang di surga, yang kudus, yaitu Allah sendiri. Jadi
ya Allah sendirilah yang harus turun menjadi manusia. Allah berinisiatif turun menjadi manusia. Sehingga dengan tetap hakikat keilahiannya, Allah turun ke dunia mengambil kodrat sebagai manusia, yaitu anak Allah. Jadi, Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikaruniakan kepada umat manusia. Jadi, supaya dikaruniai hidup yang kekal, kita harus hidup di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi, terimalah Yesus dan hiduplah di dalamnya, yaitu di dalam anak Allah. Lalu cara yang kedua, supaya kita dikaruniai hidup yang kekal adalah kita harus memiliki anak Allah. Bagaimana ayat 12? Saudara, dunia boleh saja mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi soal keselamatan, hati-hati. Kita tidak boleh asal pilih dan main percaya saja. Pastikan saudara kenal dulu siapa juru selamat itu. Dan baru menetapkan iman saudara kepada satu-satunya jalan keselamatan yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Percayalah, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena itu, kenalilah dan milikilah anak Allah dengan beriman kepadanya. Sebab semenjak saudara bertobat dan terima Yesus, saat itulah saudara sudah berada dalam jalan hidup yang kekal itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Yesus. Mari pastikan kita memiliki anak Allah. Dan cara yang ketiga, supaya kita dikaruniai hidup yang kekal adalah kita harus percaya dan tahu. Sebagaimana ayat 13. Saudara, kesaksian Yohanes ini menekankan pentingnya semua orang harus percaya dan tahu bahwa ada pengharapan keselamatan kekal yang Allah sediakan. Tidak semua manusia meskipun berdosa adalah harus mati dan lenyap binasa. Tidak. Ada pengharapan untuk keselamatan kekal. Jadi, hal keselamatan ini juga menyadarkan kepada semua umat manusia. Tidak hanya orang Kristen saja. Bahwa urusan kita hidup di dunia ini tidak hanya menjalani dan menikmati usia hingga 70 tahun atau 100 tahun. Tetapi yang terutama ada tujuan hidup kita, yakni hidup kekal di sorga kelak. Sehingga sebagai umat percaya, saudara harus tahu bahwa keselamatan kekal itu hanya ada dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 3 berbunyi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat Yesus dan bakal tempat kita itu adalah sorga kekal. Demikian, saudara-saudara, renungan firman Tuhan ini disampaikan, kiranya boleh menghibur dan menguatkan kita semua pendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa untuk menit-menit yang Tuhan berikan bagi kami sungguh berharga, karena kami ada dalam firman Tuhan yang kudus. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap para pendengar, sehingga kami senantiasa disebut umat yang beruntung, yang Tuhan sukai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.